Apa bedanya setan dan iblis? Ya. Iblis ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi. Anda lihat dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50 insyaallah itu, ya. Wa kana minal jinni. Iblis ini ada jenis dari jenis jin. Ya. Disebutkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juz yang pertama berkaitan iblis ini, ya. Anda lihat dalam tafsir Imam Ibnu Katsir juz yang pertama disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir beberapa riwayat dari jalan Abdullah ibn Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya awal kali Allah ciptakan bumi ini penghuninya adalah jin. Jadi gitu, bukan kita manusia. Penghuninya adalah jin. Ya. Dan mereka banyak berbuat kerusakan, saling bunuh membunuh, ya, mensekutukan Allah dan sebagainya. Ya. Sehingga ketika Allah berfirman, ya, dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah ini, bahwasanya aku akan membuat khalifah di permukaan bumi. Apa kata malaikat? Ataj'alu ma fiha mayusitu fiha wa yasfiqud dima. Ya Allah, apakah akan kau ciptakan kembali makhluk yang ada di permukaan bumi yang mereka adalah orang-orang yang membuat kerusakan di permukaan bumi dan mereka orang yang saling mengalirkan darah. Mengapa malaikat bisa berbicara semacam ini? Karena memang sudah kejadian. Gitu loh. Ya. Ketika jin-jin ini kufur, ya, maka Allah perintahkan malaikat untuk, ya, untuk memerangi mereka, ditumpas mereka ini. Ada jin yang kecil, ya, dalam satu riwayat namanya Azazir, ya, karena kecil belum berbuat dosa, ya, orang tuanya mati, maka jin yang kecil dibawa oleh malaikat ke langit. Dialah iblis, ya. Awalnya jin makhluk yang biasa, tetapi menjadi mulia karena lingkungan yang mulia. Siapa? Para malaikat. Jadi kalau kita ingin mulia itu, ya, berteman dengan orang yang mulia. Menjadi mulia, ya, Azazir ini, iblis ini, karena dia berteman dengan malaikat, ya. Jadi apa itu? Dan inilah jin satu-satunya yang diberikan kekekalan oleh Allah, tidak akan mati kecuali hari kiamat. Adapun jin-jin yang lain ini enggak diberikan kekekalan oleh Allah, cuman umurnya panjang. Ya. Jadi jin itu umurnya jauh lebih panjang. Ya. Diberikan kemampuan, ya. Dan Lumajang langsung seret sampai Jember, seret langsung Jakarta, bisa itu, ya. Cuman jangan bersedih hati. Allah berikan senjata yang luar biasa begitu. Apa itu? Al-Qur'an. Ya. Jin sehebat apapun enggak bisa mengalahkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dalam kitabnya Mustadrak supaya jelas tentang jin dan apa itu setan, ya. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatus sayatin wa maradul jan. Ketika awal kali malam Ramadan tiba, maka setan-setan diikat oleh Allah. Siapa mereka? Maradatul jan, jin-jin yang kafir. Jadi setan itu jin yang kafir. Kalau jin muslim, ya jin yang muslim, ya. Makanya Nabi sering berdoa, a'udzubillahi minasyayatinil jinni wal insi. Aku berlindung dari setan dari jenis manusia, setan dari jenis jin, setan yang tampak dan setan yang tidak tampak. Lebih bahaya mana? Setan yang tampak, ya. Karena bisa langsung kasih penawaran ini 1 juta ini 200 juta ini, langsung ngasih tawaran itu. Lah kalau jin masuk bisa ngasih tawaran? Enggak bisa, dia hanya membisikkan. Tapi kalau setan dari jenis manusia langsung ngasih tawaran, ya. Sampean kalau gini naik pangkat, sampean kalau gini sekian,
sama gini tak carikan istri yang cantik, kan bisa kasih tawaran langsung itu. Lebih bahaya setan dari jenis manusia dibandingkan setan dari jenis jin. Jadi karena kita sering salah paham, siapa sih jin, siapa sih setan, siapa sih iblis, ya, siapa sih malaikat. Bahkan ada yang ya akliyun, orang-orang akal-akalan. Mereka mengatakan setan itu loh sebetulnya nggak ada. Itu hanya kiasan dari niatan kita yang jelek. Setan itu. Malaikat pun juga nggak ada, kata mereka. Orang-orang akliyun ini. Ya. Itu hanya ungkapan kiasan dari niatan kita yang baik. Padahal Allah telah berfirman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat orang yang beriman itu beriman tentang yang gaib, termasuk gaib itu jin. Jin itu gaib itu. Ya. Kita kan enggak bisa lihat mereka itu. Ya. Tapi mereka bisa melihat kita. Allah telah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna. Apa itu? Bahwasanya setan-setan itu ya wa qabiluhu. Ya, mereka dan anak cucunya mengetahui, bisa melihat kalian dari arah manapun pula. Min haitsu la tarawunahum, di mana kalian enggak mungkin bisa melihat mereka. Jadi kita ini manusia ini enggak mungkin bisa melihat jin dalam wujud asli, enggak mungkin. Ya, pasti enggak mungkin, kecuali manusia setengah jin. Apa ada? Ada. Apa yang dimaksud manusia setengah jin? Dia ada perjanjian khusus dengan jin. Dia telah menyatu dengan jin. Jadi jin itu sudah masuk dalam tubuhnya, menyatu, nggak bisa keluar sudah. Seperti jin dimasukkan dalam keris, keris bisa melayang-layang kan disatukan di situ, menyatu. Nggak mungkin keluar jin ini, kecuali dukun yang memasukkan meninggal dunia. Ya, kadang-kadang sudah meninggal dunia nggak bisa keluar itu karena ya ajudannya, panglimanya dari kalangan jin masih hidup pula. Kalau keluar dibunuh dia nanti. Ya. Jadi jin-jin itu bisa melihat kalian manusia dari arah manapun pula, di mana kalian tidak akan mungkin bisa melihat mereka. Jadi kalau ada manusia bisa melihat jin dalam wujud asli, itu bukan manusia 100%. Dia hanya 50% manusia, 50% jin. Maaf ya, kalau dia menyetubuhi istrinya, jin juga ikut menyetubuhi istrinya itu. Betul ini. Ya. Mana ada manusia yang waras berbuat semacam ini, kecuali orang yang gila. Ya. Jadi jinnya sudah bersatu dengan dirinya, nggak bisa keluar dia ini. Kecuali kalau manusia mati, jinnya keluar, nggak mungkin mati, mau mati bareng dia. Ya, jadi kalau manusia ini mati, jin baru keluar. Kalau belum mati nggak mungkin keluar dia. Ada perjanjian khusus. Ya, ini namanya 50% manusia, 50% jin. Setengah jin, setengah manusia. Dan ini ada, bisa itu. Ya, dengan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati di antara mereka.